Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Wirausahaan, di mana di sini ada beberapa kelas yang akan bergabung, ya. Oke, di mana nanti ada kelas 06, 07, 08, 09 dan juga dari teknik mesin. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar mengenai pendidikan kewirausahaan. Ibu yakin semuanya sudah terlibat dalam setiap usaha, ya, karena kalian sudah melewati yang namanya TK, SD, SMP, SMA, ya. Di dalam setiap kehidupan kita akan terlibat dalam sebuah usaha. Walaupun itu adalah kecil, itu adalah usaha di mana outputnya adalah menghasilkan uang. Oke, baiklah. Sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih sudah masuk dalam mata kuliah ini, ya, mata kuliah kewirausahaan, di mana Anda akan menjadi seorang yang inspiratif, inovatif dan kreatif. Oke. Dan juga di sini Ibu sudah menyadari di mana kalian sudah tahu arti apa sih yang namanya usaha. Usaha itu dalam mindset kita adalah sesuatu yang menghasilkan uang, ya, sesuatu yang menghasilkan uang, dan memang keuntungan itu bisa di rolling kembali menjadi sebuah modal di mana ia akan menghasilkan keuntungan. Nah, itu adalah sebuah usaha. Apapun tahapan ataupun strategi yang kita lakukan yang menghasilkan keuangan ataupun menghasilkan finansial, itu namanya adalah usaha, ya. Wirausaha, apa sih namanya wirausaha? Maka di sini Anda akan mengkaji lebih dalam apa itu pendidikan kewirausahaan. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, maka Ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Nama Ibu adalah Istiqomah, BSCMIT. Asal Ibu adalah dari Bandar Lampung, ya. Di sini alhamdulillah Ibu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita belajar mengenai setiap ilmu pengetahuan yang akan kita kaji bersama. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahami, dan juga apa yang kalian terima kalian bisa improvisasikan di luar sana, ya, insya Allah, amin. Oke, baiklah. Ibu di Pontianak dari tahun 2017, ya. Di sini alhamdulillah status sudah menikah, anak satu, ya. Ya, di sini Ibu S1-nya, ya, kita perkenalan dulu, ya. Jadi Ibu S1, S2-nya adalah dari Malaysia, ya. Ibu lulusan dari Kuala Lumpur, ya. Tepatnya S1-nya di KLMUC, Kuala Lumpur Metropolitan University College. S2-nya dari IIUM, International Islamic University Malaysia. Jadi untuk Anda semua yang ingin kuliah di luar negeri, welcome to abroad country. Oke, baiklah. Bagaimana untuk kita membandingkan wirausaha yang ada di luar negeri dengan wirausaha yang ada di Indonesia, di negara tercinta kita? Nanti kita akan bahas ke depannya lagi, ya. Oke, baiklah. Mungkin itu sesi perkenalan dari Ibu, ya. Insya Allah nanti Anda akan memperkenalkan diri, ya, untuk sesi diskusi yang berikutnya. Jadi sekarang ini kita akan membahas mengenai kontrak kuliah dan apa yang akan kita bicarakan dalam satu semester ganjil ini, ya. Oke, baiklah. Sebelumnya saya mohon maaf jika bahasa yang saya gunakan ini tidak terlalu fasih menggunakan bahasa Indonesia, ya, karena mungkin bahasa Indonesia saya kurang baik, ya. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Di sini kalian akan lebih dalam lagi belajar apa sih itu kewirausahaan. Di mana pendidikan kewirausahaan itu adalah sebuah usaha yang terencana dan aplikatif, ya. Di mana ianya untuk meningkatkan pengetahuan, intensi atau niat dan kompetensi untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri, ya, di mana ia diwujudkan dalam perilaku yang kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko ataupun mengelola sebuah resiko, ya. Di mana jika orang berani berwirausaha, maka resiko itu akan ditanggung oleh diri sendiri. Nah, jadi di sini seperti yang Ibu katakan di awal tadi, seseorang yang melakukan tahapan usaha, ia sudah berwirausaha, ya. Oke, pendidikan kewirausahaan itu dilakukan mulai dari setiap banyaknya institusi, ya, mulai dari universitas, sekolah menengah, sekolah dasar, hingga ada juga di playgroup of entrepreneurship, ya. Seperti untuk anak-anak kan ada juga namanya usaha sekolah, ya.
Nah, jadi semakin maraknya pendidikan kewirausahaan di seluruh dunia ini, maka tidak lain karena apa? Karena semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya karakter kewirausahaan pada generasi muda yang kreatif, jadi inovatif dan berani mengambil segala resiko. Karena kita kalau kerja di PT itu kita tidak mengambil resiko sebegitu besar ya. Kalau kita kerja sendiri, maka kita menginvestasikan diri kita untuk usaha, kita menginvestasikan uang kita untuk usaha, ilmu kita, tenaga kita, keringat kita semuanya untuk usaha, maka kita harus bersungguh-sungguh di situ. Jika kita tidak bersungguh-sungguh, maka resiko yang akan kita alami sangat dekat dalam hidup kita. Nah, jadi di sini kalau kita memang ingin mengenal itu apa sih itu kewirausahaan, maka ia harus terstruktur, terencana sedemikian rupa ya. Di dalam kita mengeksplorasi kompetensi yang ada dalam diri kita ya, kemudian kita wujudkan dalam perilaku yang sangat kreatif, inovatif ya, dan juga kita berani mengambil resikonya ya. Nah, ada beberapa pertanyaan ya yang orang sering sekali lontarkan, seperti kenapa ada pendidikan kewirausahaan, padahal kan banyak seorang wirausaha sukses tidak berpendidikan formal tinggi ya, seperti tidak perlu duduk di bangku kuliah dan mengambil mata kuliah ini ya, dia sudah berhasil, tidak perlu sekolah tinggi. Nah, di sini ya banyak wirausaha sukses yang tidak kuliah itu karena apa? Ya, salah satu faktornya karena mereka orang yang rajin, yang giat ya, dan mencari sendiri bagaimana menjadi wirausaha melalui pengalaman. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita ambil, yaitu jika orang yang memang tidak mengambil kuliah formal ataupun hanya mengandalkan pengalaman, maka yang membutuhkan waktu yang lama, memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu pendidikan kewirausahaan itu kita akselerasi dalam bentuk pengalaman dan pola pikir. Nah, jadi jika tidak pernah mengambil mata kuliah ataupun duduk di bangku kuliah, maka ia akan memerlukan waktu yang lama. Faktor apa sajakah yang menjadi pemicu ia harus lama? Karena faktor di mana strategi yang dia ambil itu tidak sama dengan pola pikir orang yang mengambil mata kuliah secara detail ya. Nah, jadi di sini dalam pendidikan kewirausahaan yang ingin kita didik ya, ialah apa? Menularkan pola pikir dan perilaku seorang wirausaha ya pada peserta yang lainnya atau kepada anggota-anggota yang lainnya, hingga ia bisa ada yang namanya perilaku berwirausaha ya. Kemudian ada juga pertanyaan lagi ya, kenapa masih sedikit pengusaha yang hasil pendidikan kewirausahaannya yang sukses dan menjadi pengusaha besar? Nah, di sini jawabannya ada jawaban yang memang agak bagus ya, dimana pendidikan adalah membentuk seseorang ya menjadi seorang yang mandiri melalui pola pikir serta pemberian kompetensi dan skill. Nah, di sini ya, yang namanya pendidikan adalah membentuk karakter seseorang menjadi seseorang yang mandiri ya, bukan mandi sendiri ya, mandiri melalui apa? Melalui pola pikir ya, ide-ide yang brilliant, di mana ia menggabungkan kompetensi dan skillnya di dalam ilmu pengetahuan kewirausahaan itu ya. Maka di sini pendidikan kewirausahaan akan mengembangkan orang tersebut berperilaku seorang wirausaha atau berperilaku sebagai seorang entrepreneur ya, di mana ia menjawab semua tantangan masa depan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan itu adalah sebuah kompetensi yang memang wajib harus kita miliki untuk menjawab tantangan masa depan ya, dengan mempunyai karakter wirausaha ya. Ini juga penting karena apa? Karena sebagai motor penggerak perekonomian masa depan Indonesia ya, dan motor penggerak perekonomian untuk keluarga kita atau diri kita sendiri dan untuk masa depan kita. Nah, seperti itu dasar daripada kenapa Anda mengambil mata kuliah ini ya, mata kuliah kewirausahaan. Oke, baiklah. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya untuk foundation ataupun asas dari mata kuliah ini ya. Anda bingung kenapa kok saya harus mengambil mata kuliah ini begitu ya. Nah, jadi ini adalah asas di mana kita harus tahu pentingnya sebuah pendidikan kewirausahaan dalam diri kita ya. Tidak lain tidak bukan adalah ingin membentuk sebuah karakter wirausaha. Baiklah, mungkin itu saja ya untuk
foundation ataupun asas yang ingin kita ketahui kenapa Anda harus mengambil mata kuliah ini. Sekarang kita langsung saja ya untuk masuk ke dalam kontrak kuliah seperti biasa ya. Kita ada kontrak kuliah yang harus kita ikuti ya. Jadi di sini untuk semua kelas Ibu buatkan sama ya, standarnya sama, kontrak kuliahnya sama semua. Baiklah. Kontrak kuliah kita adalah ya, yang pertama adalah mata kuliah kewirausahaan. Ya, kita lihat deskripsi mata kuliah dulu ya. Setelah tadi Ibu ajarkan ataupun Ibu sharekan ya apa itu pendidikan kewirausahaan, maka sekarang kita akan melihat secara detail deskripsinya apa ya. Mata kuliah kewirausahaan mengajarkan bagaimana menjadi wirausaha yang memiliki ide atau gagasan usaha. Kemudian poin yang kedua, menjadi suatu lapangan usaha dan dengan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Kemudian bisa mencetak wirausaha yang sukses ya, yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Mata kuliah ini juga merupakan implementasi dari berbagai teori ya yang diajarkan dalam kewirausahaan. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjadi wirausaha baru yang memiliki ide dan implementasi mengenai lapangan usaha baru dan dapat memajukan perekonomian pribadi, perusahaan, agama, dan negara ya sebagai motor penggerak ekonomi. Tadi Ibu sudah bicarakan. Oke, kemudian ini adalah materi atau bahan acuan perkuliahan ya. Nah, di sini ada 4 poin, mungkin kita skip saja. Nah, kriteria penilaian ya, baik. Jadi di sini kriteria penilaian ya, yang pertama adalah tingkat kehadiran mahasiswa. Nah, ini sangat penting sekali ya. Tingkat kehadiran ini kadang-kadang dibuat enteng, padahal adalah salah satu faktor untuk Anda mendapatkan A. Dengan Ibu mudah sekali untuk mendapatkan A ya. Yang pertama adalah syaratnya, ada syaratnya ya. Kalau tidak ada syaratnya, maka A itu bukan A yang berkaliber kata orang ya. Nah, jadi di sini kriteria penilaian kehadiran itu penting bagi saya ya, please take that point. Jadi minimal 75% dari kehadiran itu memang sebagai syarat ya, mengikuti ujian akhir. Ada 5 poin di sini yang harus Anda take note ya, ambil penting. Yang pertama adalah nilai absensi 10%, nilai tugas 10%, nilai presentasi 20%, mid test 30% ya, minimal 6 kali pertemuan maka kita akan mengadakan mid test ataupun 7 kali pertemuan ya. Kita akan mengadakan mid test, maka di sini mid testnya nilainya adalah 30%, UASnya 30% ya. Kemudian dari hasil skor yang telah diperoleh di sepanjang semester, maka pemberian nilai mengacu pada standar untuk menggambarkan kemampuan akademik yang sesungguhnya ya. Oke, apa itu standar akademiknya? Nah, oke, kita lihat sama-sama. Di mana skor akhir 80 sampai 100 ya, itu akan mendapatkan A. Nah, seperti tadi yang Ibu katakan ya. Jika Anda absensinya full ataupun minimal 14 kali pertemuan itu hadir ya, semuanya hadir, maka itu adalah salah satu poin untuk saya membantu nilai Anda ya, mendapatkan bobot 4. Kemudian 7 sampai 79 maka Anda semua akan mendapatkan nilai B ya, bobotnya 3. 60 sampai 69 C bobotnya 2, 50 sampai 59 D bobotnya 1. 0 sampai 49 itu adalah E. Jadi Anda silahkan mengulang kembali jika ingin tidak mau ya pemandangan yang tidak elok ada di ijazah Anda nanti seperti itu. Oke, next adalah aturan perkuliahan ya, baik. Aturan perkuliahan Anda harus diatur dengan sebuah aturan juga ya, karena di sini jika tidak ada aturan maka Anda pun tidak ada tidak ada guideline ya, tidak ada acuan. Yang pertama, mahasiswa wajib mengisi absensi kolektif, ini tidak perlu karena online ya. Kemudian ketua tingkat bertanggung jawab dengan jurnal kelas dengan berita acara, ini tidak perlu juga. Apa yang harus digantikan dengan kewajiban ini adalah ketua tingkat ataupun ketua kelas nanti hanya komunikasi dengan saya ya, hanya komunikasi dengan saya untuk apa saja yang mengenai akademik ya, mengenai
kelas kewirausahaan ya, kode kelas berapa, jam berapa akan dimulai, karena kita tidak selalunya kadang-kadang sesuai dengan jadwal, kita bisa tukar hari lain ya, kita bisa deal another time, kita bisa deal waktu yang berbeda. Kemudian ya, penampilan mengikuti aturan lembaga rapi dan sopan. Nah, di sini jika Ibu meminta video live, maka Anda jangan sampai menunjukkan ada tarik mata lagi di sini, kemudian belum mandi, jadi harus berpakaian rapi ya. Karena apa kita harus berpakaian rapi? Karena suatu etika itu adalah suatu aturan yang mengatur kita bagaimana kita dihormati orang lain ya. Jadi Anda pun harus menghormati diri sendiri juga sebelum Anda dihargai oleh orang lain atau dihormati orang lain. Oke, karena diri kita ini adalah penting. Oke, kemudian toleransi keterlambatan hadir. Nah, di sini kita menggunakan Room ya, Google Classroom. Anda silakan nanti hadir ketika saya memberikan WhatsApp kepada ketua tingkat ya, berapa menit lagi seperti itu. Kemudian jika ada yang bergabung di dalam room lebih dari 15 menit, maka tidak diperbolehkan untuk gabung kembali ya, atau masuk kecuali sudah izin. Tidak dapat menghadiri perkuliahan harap pemberitahuan pada dosen secara resmi atau melalui surat atau email ya, surmail, tidak melalui SMS. Nah, sekarang bisa melalui WA saja ya, bisa diberitahu kepada ketua tingkatnya. Kemudian tugas sama dengan plagiat ya, itu tidak ada nilainya. Saya akan kasih nilai 0 ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita akan melihat Ibu rasa itu saja ya untuk aturan perkuliahan kita. Oke, kemudian kita masuk ke dalam materi yang pertama. Sedikit saja ya, ini sedikit saja Ibu akan bahas. Ya, baik. Sebentar. Ya. Kewirausahaan. Kenapa di sini ada huruf-huruf balok semuanya ya? Ada huruf balok. Mungkin untuk slide ini saja. Untuk pertemuan yang kedua kita akan bahas lebih dalam lagi ya, untuk slide berikutnya sampai akhir, karena untuk waktu kuliah online ini tidak berapa lama ya, karena untuk keefisienan dalam sebuah perisian ya. Jadi supaya enak nanti Anda juga tidak terlalu banyak dalam mendengar ya, lebih fokus lagi. Nah, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kita yang pertama tadi kita sudah sesuai kenal ya, sudah tahu Ibu, nama Ibu siapa, asli Ibu dari mana dan sebagainya. Jadi sekarang kita akan membahas untuk slide yang pertama saja ya. Untuk yang berikutnya Ibu akan bahas pada kelas yang berikutnya. Ya, kenapa ini ada huruf balok? Kenapa ini ada cewek yang pegang laptop ya? Kenapa di sini ada nota-nota atau memo-memo kecil yang memang sebagai guideline ya? Kita sentuh dulu atau kita bahas dahulu mengenai huruf-huruf balok yang ada di sini. Ada entrepreneur. Entrepreneur itu apa, Bu? Ya, entrepreneur itu adalah usaha ya, atau kewirausahaan. Nah, di sini ada huruf-huruf yang mendampingi ya. Ada facilitator ya, ada think. Ya, ada act, ada honest, ada priority, ada self ya, trust and self, ada building future, kemudian ada confidence versatile, kemudian di sini ada profit ya, ada act ya, ada act dan sebagainya. Satu persatu saya akan bahas di sini. Untuk entrepreneur sendiri adalah kepala dari semua action ini ya, kepala dari semua action ini. Pertama, niatnya adalah usaha ya. Niatnya adalah usaha di mana Anda ingin menjadi seorang wirausaha. Maka Anda harus mempunyai ide ya, ide. Anda berpikir di situ. Oke. I have to think that I have to be as an entrepreneur. So what you should do? Apa yang harus Anda lakukan? Nah, di sini Anda harus berpikir, mempunyai ide ya, untuk menginvestasikan apa. Maka semua ide itu adalah untuk membangun sebuah masa depan ya, untuk membangun sebuah masa depan. Maka di sini ada beberapa challenging yang harus Anda lakukan. Ada beberapa tantangan yang memang harus Anda hadapi ya. Jadi tantangan ini adalah beberapa tahap. Kadang orang bisa sukses ya karena bisa melewati beberapa tantangan tersebut. Kadang orang hanya ikut tantangan yang pertama saja sudah collapse ya, sudah drop. Nah, di sini bagaimana ingin mendapatkan masa depan, tidak ada kesuksesan itu seperti membalikkan telapak tangan ya. Jadi semua itu harus ada melalui tahapan-tahapannya ya.
Nah, untuk apa tahapan itu semua? Untuk mendewasakan kita menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Jika nanti ada another challenging will come to your life, jika ada tantangan berikutnya yang akan datang dalam hidup kita, maka kita sudah sedia, ya. Kita sudah siap dengan segala tantangan tersebut. Nah, kemudian di sini harus ada act. Act itu apa, Bu? Ya, act itu adalah tindakan. Jadi kita harus bertindak. Jika kita sudah berpikir ingin menjadi seorang wirausaha, maka harus ada namanya tindakan. Ya, tindakannya apa? Apakah kita harus berinvestasi, Bu? Ya, di sini, Bu, saya nggak punya modal, bisa nggak, Bu, saya mulai usaha? Ya, bisa. Ya, tapi yang namanya usaha bohong kalau tidak ada modal. Ya, modalnya apa? Modal tenaga, modal pikiran, modal uang. Itu semua disebut modal. Bukan modal itu hanya uang saja, bukan. Ya. Nah, jadi di sini sebuah tenaga juga adalah merupakan modal dari sebuah nama wirausaha, ya. Kemudian di sini ada passionate, ya. Passionate, kemudian congruent, positif. Jadi kita harus mempunyai kesabaran. Kesabaran bagaimana kita melewati semua tahapan-tahapan tersebut, ya, supaya kita mendapatkan yang namanya future building. Oke. Kemudian ada juga di sini integrity challenging, ya. Ada started resilient integrity. Kita mulai sebuah usaha, kemudian resilient, ya. Nah, kemudian kita dengan diamnya kita melakukan sebuah strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ya. Nah, kemudian siapa yang akan menghadapi itu? Ya, diri Anda sendiri. Ya, diri Anda harus percaya dengan keyakinan yang ada di diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak yakin dengan usaha tersebut, bagaimana Anda akan menjadi seorang yang sukses, ya? Nah, kemudian Anda harus menjadi seorang yang mempunyai motivasi dan mempunyai target dalam hidup, ya. Jadi Anda mempunyai perspektif bagaimana usaha ini memberikan saya motivasi untuk saya membangun masa depan, di mana saya mempunyai targetnya melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus saya lalui, yaitu sebuah challenging. Challenging itu tidak bisa, ya, semudah apa yang kita pikirkan, karena itu memerlukan sebuah yang namanya power. Power itu adalah sebuah tenaga, ya, di mana di sini akan membentuk karakter pada diri kita menjadi seorang entrepreneur, ya. So after that you want to be successful person, so you have to face the challenging. Nah, seperti itu, ya. Jika Anda ingin menjadi seorang yang sukses, maka Anda harus menghadapi banyak tantangan di dalam mendapatkan masa depan. Nah, seperti itu, ya. Itu adalah sedikit gambaran mengenai huruf-huruf yang ada di sini, ya. Nah, tujuan kita melakukan wirausaha adalah ingin mendapatkan profit ataupun keuntungan, ya. Dan di sini juga kita akan dididik bagaimana kita akan mencapai goal. Maka kita harus yang namanya mengeksplorasi tindakan kita, tetapi harus yang mempunyai attitude, ya, mempunyai sifat yang sopan, ya, sopan terhadap siapa? Terhadap customer, ya, terhadap rekan sebaya ataupun rekan kerja, ya. Kemudian kita harus menargetkan bahwa profit itu harus ada, ya. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, nah, kenapa pula ada cewek di sini ataupun ada girl di sini holding the laptop, ya, typing something on the laptop? Karena apa? Karena di sini semuanya harus terstruktur, ya, dalam sebuah rencana ataupun schedule sebuah usaha itu harus terstruktur. Jadi kalau orang yang hanya coba-coba saja, takut bangkrut, galau, takut rugi, itu jangan coba-coba untuk wirausaha. Karena sebuah wirausaha itu memerlukan kekuatan mental, ya, motivasi yang tinggi, ya. Karena apa? Karena ingin membangun masa depan. Jadi semua itu harus ada yang namanya financial budget, ya, harus ada namanya daily planning, ya, apa saja planning yang harus dibuat setiap harinya dalam Anda mendapatkan keuntungan tersebut. Oke, baiklah. Untuk mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan yang pertama ini ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Insya Allah kita akan membahas lebih detail lagi mengenai kewirausahaan ini. Insya Allah jika ada waktu dan tempat, ya, kita akan sama-sama mendiskusikannya. Jika Anda ada pertanyaan, silakan masukkan saja dalam kolom pertanyaan, ya. Insya Allah saya akan jawab satu persatu, ya. Jika Anda tidak ada pertanyaan, ya, saya ucapkan terima kasih.
Ya baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya share pada perkuliahan kita di hari yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan semuanya bisa dipahami ya. Karena mata kuliah ini sangat mudah untuk kita pahami bersama, secara tidak langsung terlibat dalam kehidupan kita. Baiklah, itu saja. Jika ada kekurangan itu datang dari diri Ibu sendiri, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu tutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.